Tutorial Kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, IBSD. Topik 03 dari 27 topik. Pengertian dan arah pengembangan mata kuliah berkehidupan bermasyarakat ilmu sosial dan budaya dasar. Disajikan oleh channel Global Tutorial. Tingkat kompetensi setelah menyelesaikan mata kuliah ISBD adalah agar mahasiswa memiliki kompetisi dasar menjadikan mahasiswa sebagai ilmuwan yang profesional, yakni yang berpikir kritis, kreatif, sistemik, dan ilmiah, berwawasan luas, etis, serta memiliki kepekaan dan empati terhadap solusi pemecahan masalah sosial dan budaya secara arif. SK Dirjen Dikti Nomor 44 Tahun 2006. Materi pembelajaran mata kuliah ISBD diarahkan untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, dan pelatihan tentang nilai-nilai berkehidupan bermasyarakat. Hidup dalam suatu kelompok merupakan salah satu ciri manusia sebagai makhluk sosial, yang pada titik tertentu kita sadar bahwa secara bersama-sama kita membentuk kehidupan bersama yang saling membutuhkan. Dalam berkehidupan bersama inilah kita menjadi anggota dari suatu sistem masyarakat sehingga kita ada dalam suatu ikatan hidup bermasyarakat. Berkehidupan bermasyarakat tidak hanya selalu diwarnai dengan kehidupan saling membutuhkan dan fungsional. Ada kalanya sebagai anggota masyarakat kita saling bersaing, berkompetisi, dan berkonflik. Tidak hanya pada anggota dari masyarakat kita sendiri, tetapi juga dengan anggota dari masyarakat lain. Problematika sosial budaya dalam masyarakat akan terus ada. Mahasiswa akan dihadapkan pada berbagai permasalahan yang muncul sebagai implikasi dari interaksi dengan orang lain, dengan institusi dan masyarakat lain. Ketidakmampuan manusia untuk hidup sendiri menuntut manusia untuk memiliki keterampilan sosial untuk hidup secara bersama-sama dalam suatu kelompok, masyarakat. Manusia, pada hakikat bukan hanya sekadar sebagai makhluk sosial, akan tetapi juga makhluk budaya. Sebagai makhluk budaya, manusia harus mampu mengembangkan budaya bersama yang dapat diakui, diterima, dan dapat mengatur tiap-tiap unsur anggota masyarakat dalam ikatan kebersamaan. Agar dapat hidup dalam suatu masyarakat, manusia, sebagai makhluk sosial dan makhluk budaya, tentunya harus mampu mengembangkan nilai-nilai yang diharapkan oleh anggota masyarakat yang lain. Coba bayangkan bila Anda tidak dapat mengembangkan sikap toleransi, empati, dan tolong-menolong. Apa yang terjadi pada Anda dalam kehidupan sosial Anda di lingkungan masyarakat? Dalam masyarakat heterogen seperti Indonesia tentunya sikap individualistis dan diskriminatif bukanlah nilai-nilai berkehidupan yang diharapkan. Untuk itu, perlu dikembangkan nilai-nilai yang mampu mendukung sikap, perilaku, dan pandangan hidup yang dapat menyelaraskan kehidupan masyarakat dengan segala keragamannya, seperti keanekaragaman, kesederajatan, dan kemartabatan setiap manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Dengan demikian, individu-individu manusia yang hidup bersama dalam suatu ikatan kemasyarakatan dapat hidup bersama dengan saling menghargai dan menghormati segala perbedaan yang ada. Nilai-nilai berkehidupan bersama seperti ini adalah nilai-nilai yang juga menjadi bagian dari isi mata kuliah ISBD. Untuk itulah, mata kuliah berkehidupan bermasyarakat ilmu sosial budaya dasar. Dengan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan potensinya sebagai manusia Indonesia yang satu, peka, berwawasan, berdaya nalar tentang lingkungan sosial dan alamnya. 2. Sadar dan memahami hakikat hidup bersama sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial maupun lingkungan alamnya. 3. Berkemampuan adaptasi secara aktif, membina hubungan dengan lingkungan, baik sosial maupun alam secara berkelanjutan. Hal tersebut sesuai dengan visi dan misi MBB yang tercantum dalam Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas Nomor 44 Tahun 2006 bahwa mata kuliah berkehidupan bermasyarakat memiliki visi untuk membentuk mahasiswa yang memiliki kepribadian, kepekaan sosial, kemampuan hidup bermasyarakat, pengetahuan tentang pelestarian, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan memiliki wawasan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Misi mata kuliah MBB adalah menumbuh kembangkan daya kritis, daya kreatif, apresiasi, dan kepekaan pada mahasiswa terhadap nilai-nilai sosial dan budaya demi memantapkan kepribadiannya sebagai hidup bermasyarakat selaku individu dan makhluk sosial yang satu, bersikap demokratis, berkeadaban, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, bermartabat, serta peduli terhadap pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. 2. Memiliki kemampuan untuk menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 3. Ikut berperan mencari solusi pemecahan masalah sosial budaya dan lingkungan hidup secara arif. Visi, misi, dan tujuan ISBD. Visi mata kuliah ISBD adalah mengembangkan mahasiswa sebagai manusia terpelajar yang kritis, peka, dan arif dalam memahami keragaman, kesetaraan,
dan kemartabatan manusia yang dilandasi nilai-nilai estetika, etika, dan moral dalam kehidupan bermasyarakat. Misi ISBD ialah memberikan landasan dan wawasan yang luas, serta menumbuhkan sikap kritis, peka, dan arif pada mahasiswa untuk memahami keragaman, kesetaraan, dan kemartabatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat selaku individu dan makhluk sosial yang beradab serta bertanggung jawab terhadap sumber daya dan lingkungannya. Tujuan ISBD diberikan di perguruan tinggi adalah sebagai berikut. 1. Mengembangkan kesadaran mahasiswa menguasai pengetahuan tentang keanekaragaman, kesetaraan, dan kemartabatan manusia sebagai individu dan makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. 2. Menumbuhkan sikap kritis, peka, dan arif dalam memahami keragaman, kesederajatan, dan kemartabatan manusia dengan landasan nilai estetika, etika, dan moral dalam kehidupan bermasyarakat. 3. Memberikan landasan pengetahuan dan wawasan yang luas serta keyakinan kepada mahasiswa sebagai bekal bagi hidup bermasyarakat, selaku individu dan makhluk sosial yang beradab dalam mempraktikkan pengetahuan akademik dan keahliannya serta mampu memecahkan masalah sosial budaya secara arif. Menurut Abdul Qadir Muhammad, secara umum tujuan ISBD adalah mengembangkan kepribadian manusia sebagai makhluk sosial, zoopolitikon, dan sebagai makhluk budaya, homo humanus, sehingga mampu menanggapi secara kritis dan berwawasan luas masalah sosial budaya dan masalah lingkungan sosial budaya, serta mampu menyelesaikan secara halus, arif dan manusiawi masalah-masalah tersebut. Di dalam tujuan umum ISBD terkandung 3 rumusan utama, yaitu, 1. Pengembangan kepribadian manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk budaya. 2. Kemampuan menanggapi secara kritis dan berwawasan luas masalah sosial budaya dan masalah lingkungan sosial budaya. 3. Kemampuan menyelesaikan secara halus, arif, dan manusiawi masalah-masalah tersebut. Konsep-konsep dasar yang terdapat pada ketiga rumusan utama dari tujuan utama ISBD di atas, antara lain adalah, 1. Manusia sebagai makhluk sosial. 2. Manusia sebagai makhluk budaya. 3. Tanggapan kritis. 4. Wawasan luas. 5. Masalah sosial budaya. 6. Masalah lingkungan sosial budaya. Pengertian atas konsep manusia sebagai makhluk sosial diartikan bahwa manusia sebagai individu tidak mampu hidup sendiri dan tidak juga dapat berkembang sempurna tanpa hidup bersama dengan manusia lainnya. Manusia sebagai makhluk budaya diartikan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna karena sejak lahir sudah dibekali dengan unsur akal, rasa, dan karsa yang membedakannya dengan hewan. Dengan ketiga unsur lahiriah itu, akal, rasa, dan karsa, manusia akan dapat membentuk budaya yang menjadi pedoman dan nilai-nilai hidupnya sebagai hasil dari interaksinya dengan manusia lain dengan mempertimbangkan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang berguna dan mana yang merugikan. Dengan akal, rasa, dan karsanya, manusia dituntut pula untuk dapat berpikir secara kritis dan memberi tanggapan atas pemikirannya tersebut. Tanggapan kritis sebagai hasil dari pemikiran yang kritis adalah reaksi akal atau daya tangkap berdasarkan nalar yang tinggi terhadap sesuatu yang dilihat atau didengar dari suatu kejadian. Dalam konteksnya dengan sosial budaya, tanggapan kritis merupakan kemampuan memahami suatu masalah secara objektif, tepat sasaran, dan mampu melihat suatu fakta yang tertutupi dengan fakta lain yang terjadi dalam masyarakat sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan langkah-langkah penanganan, dan mampu menghindari konflik, serta dapat mengatasi permasalahan dengan arif dan manusiawi. Untuk dapat memberikan tanggapan yang kritis atas suatu permasalahan, seorang individu tentunya harus didukung dengan wawasannya yang luas. Wawasan luas adalah kemampuan memandang jauh ke depan berdasarkan pemikiran yang dalam dan mendasar, serta mempertimbangkan keterkaitan dan dampaknya secara lebih luas. Dalam konteks ISBD, yang perlu ditanggapi dengan kritis dan berwawasan luas adalah masalah sosial budaya dan masalah lingkungan sosial budaya. Masalah sosial budaya adalah peristiwa yang timbul akibat interaksi sosial dalam kelompok masyarakat dalam usaha memenuhi suatu kepentingan hidup, yang dianggap merugikan salah satu pihak atau masyarakat secara keseluruhan. Masalah tersebut bersumber pada perbedaan sosial budaya, yang dianggap merugikan kepentingan pihak lain sehingga dapat memicu terjadinya konflik. Contoh masalah sosial budaya adalah konflik antara pengusaha dengan buruh, konflik antar suku bangsa, konflik antar warga, perkelahian remaja, konflik antar kampung, dan lain-lain. Masalah lingkungan sosial budaya adalah peristiwa atau kejadian yang timbul akibat perbuatan tidak manusiawi yang merugikan warga lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial budaya adalah kelompok sosial budaya yang hidup dalam batas-batas tertentu dan ditata berdasarkan norma sosial budaya, seperti keluarga, desa, marga, kota,
lembaga swadaya masyarakat, dan kelompok profesi. Misalnya, masalah maraknya penggunaan narkoba di kalangan masyarakat sekarang ini. Narkoba tidak hanya membawa dampak secara individual dari orang yang menggunakannya, lebih luas lagi akan membawa masalah bagi keluarga dan masyarakat luas yang ada di sekelilingnya. Contoh lain adalah masalah perilaku membuang sampah di kalangan masyarakat. Kebiasaan membuang sampah di sembarang tempat dan tidak tersedianya sarana dan prasarana pembuangan sampah yang baik tentunya akan menjadi masalah bagi masyarakat di lingkungan tersebut. Tidak hanya masalah kebersihan, juga masalah kesehatan, relasi sosial antar warga, dan perilaku masyarakat lainnya. Ruang lingkup pembahasan ISBD. Menurut ketentuan Surat Keputusan Dirjen Dikti, substansi kajian ISBD meliputi hal-hal berikut. 1. Pengantar ISBD. 2. Manusia sebagai makhluk budaya. 3. Manusia sebagai makhluk individu dan sosial. 4. Manusia dan peradaban. 5. Manusia, keragaman, dan kesederajatan. 6. Manusia, nilai, moral, dan hukum. 7. Manusia, sains, teknologi, dan seni. 8. Manusia dan lingkungan. Kajian ISBD akan mencakup masalah sosial dan masalah budaya, serta keberadaan manusia sebagai subjek dan objek dari masalah-masalah tersebut sehingga saat kita dihadapkan pada masalah sosial dan budaya dalam kehidupan kita diharapkan dapat memiliki wawasan, kepekaan, serta empati terhadap masalah maupun pemecahan masalahnya. Metode pembelajaran ISBD. Metode pembelajaran yang digunakan adalah dengan menerapkan pendekatan student-centered learning dengan metode problem-based learning. Teknik pembelajaran dengan metode problem-based learning dapat dilakukan dengan teknik yang paling sederhana sampai pada teknik yang agak kompleks. Teknik yang sederhana, misalnya mahasiswa akan diberikan suatu kasus, problem, sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan untuk dapat berdiskusi membahas permasalahan sosial budaya tersebut, sesuai dengan teori-teori yang telah dikuasai mahasiswa. Mulai dengan menemukan akar permasalahannya, bagaimana permasalahan itu terjadi, proses berlangsungnya, hingga sampai pada solusi apa yang dapat ditawarkan mahasiswa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mahasiswa diminta berdiskusi dengan teman-temannya, baik dari disiplin ilmu yang sama maupun berbeda, untuk dapat mendekati masalah secara lebih arif dan tidak subjektif. Di lain sisi, teknik yang agak kompleks, misalnya adalah riset sosial. Pengajar akan meminta mahasiswa untuk melakukan riset sosial. Dengan teknik ini, mahasiswa dilatih untuk memiliki keterampilan sosial dengan membangun kepekaan terhadap permasalahan sosial budaya yang terjadi di dalam masyarakat. Sikap kritis mahasiswa akan terlatih pada proses merencanakan langkah-langkah penelitian, pertanyaan-pertanyaan yang mahasiswa ajukan dalam proses pengumpulan data, dan cara melakukan observasi. Selanjutnya, kemampuan kritis mahasiswa dapat dilihat dari bagaimana melakukan analisis atas semua data otentik yang diperoleh. Dalam setiap teknik yang diterapkan, mahasiswa diharuskan menghasilkan suatu detail rekomendasi dan solusi yang dapat diterapkan untuk menghadapi dan menangani masalah sosial budaya yang menjadi problem base-nya. Mahasiswa dituntut memiliki kearifan dalam melihat permasalahan dan rumusan detail rekomendasi dan solusi yang diajukan. Mahasiswa juga dituntut untuk dapat menghasilkan suatu detail rekomendasi atau solusi yang memperhatikan harkat hidup orang banyak, dengan mempertimbangkan aspek keragaman dan kesederajatan, nilai moral dan hukum, dan mempertimbangkan aspek teknologi, iptek, dan seni yang memungkinkan, serta dampaknya bagi kelestarian lingkungan, baik alam maupun sosial budaya, untuk keberlangsungan hidup masyarakat dan negara. Semakin tinggi kemampuan mahasiswa untuk mempertimbangkan kesemua aspek tersebut di atas, maka makin tinggi pula kemampuan untuk menggali sikap kearifan, sebagai makhluk sosial dan budaya, dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Setiap teknik pembelajaran tersebut harus berpegang pada metode pembelajaran ISBD yang menuntut untuk 1. Menempatkan mahasiswa sebagai subjek didik, mitra dalam proses pembelajaran, anggota masyarakat, dan warga negara. 2. Mengupayakan peningkatan kemampuan pemahaman, Verstehen, kepada mahasiswa, yaitu para mahasiswa diajak untuk memahami berbagai gejala yang terjadi dalam kehidupan manusia dalam perspektif masyarakat, kebudayaan, dan lingkungan alam. 3. Meningkatkan intensitas komunikasi interaktif, dialog kreatif bersifat partisipatoris, efek demonstratif, diskusi, responsif, telaah kasus, penugasan mandiri, ketimbang ceramah monolog, atau komunikasi satu arah yang bersifat paparan semata. Sistem evaluasi pembelajaran ISBD. Dengan metode dan teknik pembelajaran ISBD yang telah dipaparkan di atas, maka sistem evaluasi yang digunakan dapat mencakup penilaian atas 1. Knowledge, untuk mengukur tingkat pengetahuan, wawasan,
dan kemampuan mahasiswa menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan. 2. Comprehension, untuk mengukur wawasan, kepekaan, dan tingkat kritis mahasiswa dalam mengamati dan menelaah fenomena sosial budaya secara komprehensif. 3. Application, untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan materi dari pokok-pokok bahasan yang diberikan dalam mengamati dan menganalisis fenomena sosial budaya, serta tingkat kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan nilai-nilai berkehidupan bermasyarakat, seperti nilai-nilai toleransi, kebersamaan, keadilan, kesetaraan, dan kearifan, dalam menghadapi dan mengatasi fenomena sosial budaya. 4. Analisis, untuk mengukur kemampuan kritis mahasiswa dalam melakukan analisis fenomena sosial budaya dengan berpegang pada data yang otentik. 5. Sintesis, untuk mengukur kemampuan kritis mahasiswa dalam mengambil suatu keputusan atas analisis yang dilakukannya. 6. Evaluation, untuk mengukur tingkat kemampuan mahasiswa dalam mengevaluasi dirinya sendiri selaku makhluk sosial dan makhluk budaya dalam melihat dan menghadapi fenomena sosial budaya di dalam masyarakatnya. Bagaimana tingkat kepekaannya, bagaimana kemampuan kritisnya, dan apakah ia, selaku makhluk sosial dan budaya, telah memiliki nilai-nilai berkehidupan bermasyarakat seperti nilai-nilai toleransi, kebersamaan, keadilan, kesetaraan, dan kearifan. Dari hasil evaluasi kemampuan mahasiswa, terutama dalam hal mengukur kemampuan untuk mengevaluasi diri, diharapkan nantinya mahasiswa mampu secara terus-menerus melakukan perbaikan diri untuk menjadi anggota masyarakat dan warga negara yang berwawasan luas, peka, kritis, arif, dan memiliki nilai-nilai kebersamaan, kesetaraan dan keadilan untuk kesejahteraan dan keberlangsungan hidup bersama. ISBD sebagai alternatif pemecahan masalah sosial budaya. Seperti yang dipaparkan sebelumnya, tujuan umum ISBD adalah 1. Mengembangkan kesadaran mahasiswa menguasai pengetahuan tentang keanekaragaman, kesetaraan, dan kemartabatan manusia sebagai individu dan makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. 2. Menumbuhkan sikap kritis, peka, dan arif dalam memahami keragaman, kesederajatan, dan kemartabatan manusia dengan landasan nilai estetika, etika, dan moral dalam kehidupan bermasyarakat. 3. Memberikan landasan pengetahuan dan wawasan yang luas, serta keyakinan kepada mahasiswa sebagai bekal bagi hidup bermasyarakat, selaku individu dan makhluk sosial yang beradab dalam mempraktikkan pengetahuan akademik dan keahliannya, dan mampu memecahkan masalah sosial budaya secara arif. Kebijakan atau langkah-langkah penyelesaian masalah sosial budaya harus didasarkan sikap kritis, peka, dan arif dalam memahami keragaman, kesederajatan, dan kemartabatan manusia dengan landasan nilai estetika, etika, dan moral dalam kehidupan bermasyarakat. ISBD membuka wawasan akan masalah-masalah sosial budaya yang ada dengan mengasah kemampuan bersikap kritis, peka, dan arif dalam memahami keragaman, kesederajatan, dan kemartabatan manusia dengan landasan nilai estetika, etika, dan moral dalam kehidupan bermasyarakat, dengan juga mempertimbangkan kearifan lokal dan tanggung jawab sosial sebagai makhluk sosial dan makhluk budaya. Wawasan terhadap ilmu pengetahuan dan pemahaman atas sikap dan nilai-nilai yang ada dalam ISBD dapat dimanfaatkan untuk upaya mencari penyelesaian masalah sosial budaya yang akan dihadapi kelak dalam kehidupan di masa yang akan datang. Demikianlah materi topik ketiga tutorial kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, IBSD. Channel Global Tutorial dipastikan sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.